Kita awali film dengan berlatar gurun pasir di Timur Tengah. Namun secara tiba-tiba terlihat helikopter muncul yang membawa pasukan elit dan langsung menyerang kedua penjaga kastil tersebut. Di dalam kastil itu terlihat seorang tawanan yang sedang diinterogasi oleh 4 orang pasukan elit agar dapat memberikan informasi yang mereka harapkan. Namun sayangnya salah satu dari mereka harus mati di tempat itu. Dan kini mereka tersisa bertiga, yakni Harry, Merlin, dan Lancelot. Dan seorang pasukan elit yang tewas ayah dari Exe, di mana ia adalah pemeran utama dalam film ini. Setelah semuanya selesai, ia pun pulang dari misi tersebut. Ia pun mendatangi rumah keluarga prajurit yang tewas guna memberitahukan atas kematian suaminya. Terlihat Harry memberikan medali kepada sang istri pasukan itu, dan hal itu dapat dia gunakan jika suatu saat nanti ia membutuhkan bantuannya. Dan ia hanya ingin agar suaminya kembali pulang ke rumah bersamanya dengan sang anak yang bernama Exe. Harry pun kemudian memberi medali itu kepada Exe dan memintanya untuk menjaga sang ibu. Berselang 17 tahun kemudian, di mana terlihat seorang profesor bernama Arnold tengah disandra di sebuah rumah tengah gunung es, dan di mana seluruh penjahat ini terlihat botak. Salah satu penjahat itu mencoba meyakinkan sang profesor bahwa mereka tidak berniat jahat, seraya membawakannya minuman penenang, dan tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Salah satu penjaga buka pintu dan tewas ketika, dan ternyata orang itu adalah Lancelot yang sedang menjalankan misi menyelamatkan profesor tersebut. Dengan sekejap seluruh penjaga yang terlihat itu dihabisinya. Namun sayang, saat Lancelot lengah, ada seorang wanita berkaki pisau yang membunuhnya begitu tragis. Dan setelah itu muncul seorang pria yang bernama Valentine. Ia adalah bos dari para penjahat yang tewas itu. Di sini Valentine mencoba membujuk Profesor Arnold agar mau kerjasama dengannya. Kini kita kembali di mana terlihat salah satu pasukan elit di awal film tadi yang bernama Harry yang mendatangi tempat jahit yang bertuliskan Caseman, dan ternyata ini adalah markas dari pasukan elit Caseman. Dia mendatangi rapat, di mana rapat itu dipimpin oleh pria tua bernama Arthur. Di sini Arthur meminta kepada anggota Caseman untuk dapat segera menemukan pengganti Lancelot dan segera merekrutnya yang tewas pada sebuah misi. Setelah rapat itu selesai, masuklah Merlin dan menjelaskan misi yang membuat Lancelot tewas kepada Arthur, dan akhirnya misi itu diambil oleh Harry untuk dapat ia tangani. Terlihat Exe sudah beranjak dewasa, memakai kalung medali, dan saat Exe ingin pergi, terlihat ayah tirinya menyuruh Exe untuk membeli popok untuk adik kecilnya. Namun terlihat hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik. Sebelum Exe pergi dari sana, ia terlebih dahulu menghampiri adiknya yang sedang nangis dan menempelkan empeng ke mulutnya. Ia berpindah di mana saat sedang nongki bersama dengan teman-temannya, tanpa sengaja ia menunjuk ke arah pria lain hingga kericuhan terjadi. Di mana pria ini sendiri adalah anak buah dari ayah tiri Exe. Ia marah dan tidak terima karena telah membicarakannya atau menggosipinya. Exe dan teman-temannya berdiri lalu pergi dari warung kopi tersebut. Namun ternyata Exe sempat mencuri salah satu kunci mobil pria tadi, dan ia pun langsung mengendarainya bersama dengan teman-temannya. Saat ia dikejar dan tak ingin temannya terlibat, ia pun meminta teman-temannya untuk turunlah kalian. Dan ia pun memberanikan diri menghadapi polisi itu seorang diri. Dan saat diinterogasi, ia diminta untuk memberitahukan nama teman-temannya yang berhasil kabur. Tapi dia dengan sombongnya dengan tegas menolak memberitahukannya, dan ia akan menerima untuk dipenjara selama 18 bulan. Ia pun kemudian mengeluarkan medali yang sebelumnya diberikan oleh Harry kepadanya dan menelpon nomor yang ada di belakang medali tersebut. Sampai ditanggapi salah sambung
Oh, salah sambung oleh sang operator, namun Exi teringat untuk mengucapkan kata sandi yang diberitahu Harry sebelumnya. Tanpa waktu lama, ia pun bebas dan Harry telah menunggunya di depan kantor polisi untuk mengajaknya berbincang. Dan akhirnya ia pun berbincang di salah satu warkop kopi, di mana tempat itu ia mencuri mobil dari salah satu anak buah ayah tirinya. Harry kemudian menceritakan alasannya berhutang budi dari ayah Exi yang telah mengorbankan nyawanya untuk Harry dan temannya yang lain. Di sini ia menyayangkan sifat dan bakat dari Exi yang ia tidak pergunakan sebaik mungkin. Exi pun membalas ucapan Harry dengan mengatakan bahwa keadaan lain memaksanya seperti ini. Dan tiba-tiba masuklah anak buah dari ayah tiri Exi, dan mereka ingin membuat perhitungan dengan Exi karena telah mencuri mobilnya. Oh, so jagoan. Harry pun kemudian bersiap pergi dari sana, namun salah satu geng itu mengejeknya dan kemudian Manners? Man. setelah ia menyelesaikannya, ia pun kembali menghabiskan bir miliknya dan mengatakan, "Exi, kau jangan membicarakan ini kepada siapapun." Lalu ia pun pergi dari tempat itu. Setiba Exi di rumah, ia langsung dihajar oleh ayah tirinya perihal kejadian sebelumnya, di mana anak buahnya dihabisi oleh Harry. Terlihat sang ibu hanya teriak histeris karena sang suami mengancamnya dengan sebuah pisau, dan ternyata sebelumnya Harry telah menempelkan alat pelacak untuk mengawasi gerak-gerik Exi. Harry kemudian berbicara melalui alat yang ditempelkan pada Exi dan mengancam melaporkannya ke pihak berwajib apabila ia tidak melepaskan Exi. Setelah kejadian itu, Harry pun menyuruh Exi untuk segera menemuinya di toko jahit yang bernama Kissman. Sedikit informasi, ayah tiri Exi bernama Dan. Saat Harry keluar dari rumah itu, ia pun langsung dikejar oleh anak buah Dan yang mencoba menangkapnya, dan sesampainya di lokasi yang dituju, Harry langsung mengajak Exi agar bergabung dengan agen rahasia Kissman. Ia pun kemudian dibawa ke ruangan rahasia yang ada di bawah toko jahit tersebut. Mereka pun kemudian menaiki kapsul yang berfungsi sebagai kereta cepat MRT Jakarta menuju markas pusat dari Kissman yang berada di Gedung Putih. Setibanya di sana, Exi pun keheranan dengan situasi markas besar Kissman. Ya, orang kampung sih. Exi pun kemudian disuruh masuk ke ruangan oleh orang yang bernama Merlin, di mana sudah ada beberapa orang di dalam sana. Di sini adalah ujian pertama bagi Exi dan pemuda lainnya, apakah ia dapat berhasil maju ke tahap selanjutnya dan pada akhirnya akan menjadi anggota Kissman. Merlin kemudian menjelaskan aturan apabila mereka nantinya melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Salah seorang calon bernama Roxy mengajak Exi untuk berkenalan, di mana Roxy sendiri adalah salah satu kandidat yang diajukan oleh agen lainnya bernama Percival. Lalu calon lainnya juga mengajak Exi berkenalan sekaligus mengajaknya. Di sisi lain, Valentine yang berniat memperbaiki dunia dengan caranya sendiri sedang berbincang dengan seorang di sebuah bangunan yang sepertinya itu adalah orang dari Gedung Putih, Amerika Serikat, Pentagon. Di malam harinya mereka dibangunkan dengan kondisi kamar mereka yang berisikan air dan hampir menenggelamkan mereka. Masing-masing dari mereka pun kemudian mencari cara agar bisa selamat dari situasi tersebut. Beberapa dari mereka menggunakan keran air agar bisa mendapatkan oksigen, namun Exi sendiri terlihat menuju ke arah pintu dan berusaha membukanya. Oh, so jadi pahlawan dia. Exi kemudian menyadari jika pintu terkunci, ia pun kembali ke peserta lainnya, dan ia menyadari ada sebuah kaca yang merupakan kaca dua sisi. Terlihat Exi mencoba memecahkan kaca itu dan membuat semua peserta di sana selamat. Ore, selamat.
Di tempat lain, Harry yang sedang berada di sebuah ruangan universitas berusaha untuk menemui Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang penjahat yang telah membunuh rekannya Lancelot. Dan tiba-tiba kepala Profesor Arnold meledak tepat di hadapan Harry. Lalu muncullah dua pria mengejar Harry dan langsung meledakkan tempat tersebut. Di leher Arnold, yaitu Profesor tadi, telah dipasang chip di mana hal itu akan meledak apabila orang yang ditenangkan chip itu berada dalam bahaya, dan chip itu ditanam oleh Valentine yang mencoba mencari tahu tentang organisasi yang mengincar dirinya. Kembali ke markas, di sini terlihat Merlin memberikan anjing ke masing-masing peserta yang harus mereka latih dan juga lindungi. Setelah itu Merlin mengunjungi tempat Harry dirawat akibat kejadian sebelumnya yang mana membuatnya tak sadarkan diri dikarenakan cairan yang mengenai tepat pada wajahnya tadi. Sedangkan Exy terlihat kesulitan untuk melatih anjing pilihannya. Merlin said we're not allowed to hold you. Ujian demi ujian yang harus mereka lewati sampai ia mendapatkan status sebagai anggota X-Men. Terlihat Valentine yang mengajak Perdana Menteri dan Putri Mahkota dari negara Skandinavia untuk bekerja sama. Perdana Menteri itu setuju bekerja sama tentang chip implan tanam. Namun sang putri yang tidak setuju dengan rencana ini membuatnya ditahan dan dibawa ke suatu tempat oleh Gazel. Gazel kemudian menghabisi semua penjaga yang mencoba menghalanginya, membawa Tuan Putri untuk pergi dari sana. Selang beberapa hari kemudian Harry sudah siuman dan langsung berniat bertemu dengan Exy. Exy yang ternyata telah masuk dengan 6 kandidat X-Men itu pun kemudian ikut mengonservasi kasus yang telah ditangani Harry, yakni tentang chip implan yang meledakkan kepala profesor. Petunjuk mengarah kepada perusahaan Valentine yang memproduksi chip tersebut. Exy pun kemudian memperlihatkan di mana Valentine mengumumkan untuk membagikan chip SIM card yang dapat digunakan pada gadget apapun secara gratis untuk selamanya. Merlin lalu mengatur agar Harry bisa bertemu langsung dengan Valentine pada sebuah acara makan malam, dan keesokan harinya para calon baru pun kembali menjalani ujian untuk terjun dari pesawat dan harus menghindari radar dan juga mendarat dengan tepat di sebuah target. Roxy yang mengidap ketinggian pun menghadapi sebuah kesulitan dalam menjalani ujian kali ini. Saat mereka semua sudah berada di bawah, Merlin pun memberitahukan bahwa salah satu dari peserta tidak memiliki parasut. Semua peserta pun panik dan tidak mengetahui siapa di antara mereka yang tidak memiliki parasut. Exy pun menyarankan semuanya untuk saling berpasangan agar bisa menyelamatkan peserta yang tidak memiliki parasut. Kini tersisa Exy dan Roxy yang masih berada di udara, di mana Exy langsung berpegangan dengan Roxy agar mereka berdua dapat selamat dari sana. Dan pada akhirnya peserta yang lolos kali ini tersisa 3 orang, yaitu Roxy, Charlie, dan Exy, yang mana dirinya baru mengetahui jika semua peserta memiliki parasut. Di tempat lain, Harry mendatangi rumah Valentine untuk menghadiri acara makan malam yang sudah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Dikarenakan Harry menyumbang jumlah yang sangat besar di yayasan Valentine, Valentine kemudian membatalkan semua acara makan malam publik dan menggantinya makan malam pribadi berdua Harry. Di sini nampaknya Valentine menyadari jika Harry adalah agen rahasia dari X-Men. Ia pun mencampurkan gel pelacak nano ke minuman Harry sebelumnya. Just give me a couple of days to think over your proposal. Have my people get in touch with yours. Want me to follow him? Nah. Put a nano tracker gel in the wine. Sepulangnya dari sana, ia pun melaporkan hal tersebut kepada Arthur, di mana ia mendapat informasi sebuah gereja di Kentucky yang telah lama menjadi incaran FBI. Arthur juga memberitahukan jika jumlah orang terkenal dan pejabat semakin berkurang. Dan sementara itu pembagian SIM card dari perusahaan Valentine penggunanya terus meningkat setiap harinya. Kita kembali ke calon X-Men di mana Merlin memberikan ujian baru yang harus mereka jalani. Sesampainya di tujuan, masing-masing dari mereka berusaha mendapatkan perhatian dari target mereka yang bernama Sophie. Namun sayangnya tidak ada yang berhasil. Justru mereka semua harus terjebak obat penenang
yang ada dalam minuman mereka berakhir dengan diikat di sebuah rel kereta api bawah tanah. Ternyata ini adalah ujian kesetiaan kepada Kissman, di mana setiap peserta dipaksa untuk memberitahukan tentang organisasi Kissman kepada seseorang yang menginterogasi mereka. Di sini Roxy dan Exy berhasil melaluinya, namun Charlie yang ketakutan harus membocorkan tentang organisasi Kissman, yang mana itu membuatnya gagal pada ujian kali ini. Just the king is Arthur. Arthur's head of a spy agency. It's called Kingsman. Get me out of here. I'm sorry. He needs to untie me. Untie yourself. Di sisi lain, Valentine telah bersiap untuk mengubah dunia dengan misinya. Di sini Valentine mulai mengaktifasi semua chip yang telah ia sebarkan di seluruh dunia. Harry dan Exy kemudian berdatangi rumah jahit Kissman untuk memberikan Exy setelan baru seperti Kissman lainnya. Namun tak terduga mereka berdua bertemu dengan Valentine yang telah mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun kemudian merekomendasikan topi tinggi kepada Valentine untuk melengkapi setelan jas yang dikenakannya. Ternyata Valentine mengikuti saran dari Harry untuk menggunakan topi tinggi tersebut, yang mana di topi tersebut telah dipasangi pelacak oleh Harry. Beberapa hari kemudian, Exy dipanggil ke sebuah ruang oleh Arthur yang tiba-tiba memberikannya sebuah pistol dan menyuruhnya untuk menembak anjing peliharaannya sendiri, sama halnya dengan Roxy yang dipanggil oleh Merlin. Ia juga disuruh untuk menembak anjingnya. Exy yang tidak tega menembaki anjingnya, ia pun gagal pada ujian kali ini. Sedangkan Roxy berhasil lulus dan diangkat menjadi anggota Kissman. Exy pun kemudian kembali ke rumahnya dan bertemu dengan sang ibu dengan penuh luka memar di bagian wajah. Exy yang tahu jika luka memar yang diderita ibunya adalah ulah dari ayah tirinya. Ia pun langsung mendatanginya. Namun Harry yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih mobil taksi yang akan digunakan oleh Exy untuk diarahkan menuju ke kediamannya. Di kediamannya, ia mendapatkan informasi dari Merlin bahwa Valentine akan melakukan uji coba produknya pada sebuah gereja di Kentucky. Harry kemudian bergegas pergi untuk menggagalkan rencana Valentine, dan Exy disuruh menunggu di kediamannya hingga ia kembali dari misinya. Valentine yang mengetahui jika Harry ada di gereja tersebut, ia pun segera mengaktifkan SIM card para jamaah yang berada di dalam gereja, dan tiba-tiba Harry, what the heck is going on? So everyone's been affected, whether they have a SIM card or not. Dan ketika Harry sadar, ia menyadari bahwa dirinya terkena radiasi. Ia pun kemudian keluar dari dalam gereja setelah ia hampir membantai seluruh jemaat gereja. Namun di luar gereja, Valentine telah menunggu dirinya. Tanpa basa-basi, ia langsung menembaki Harry tepat di kepala. Exy yang melihat kejadian tersebut melalui kacamata Merlin pun berteriak histeris dan berusaha mencari cara untuk membereskan Valentine. Exy kemudian bergegas menuju toko jahit Kissman untuk menemui Arthur. Di sini Exy melihat ada yang janggal di mana ada bekas luka tepat di bawah telinga Arthur. Exy pun kemudian mengelabui Arthur dan menukar gelas dan melakukan tradisi bersulang atas kematian Harry. Setelah meminumnya, ternyata benar saja Arthur mengakuinya bahwa ia memihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Arthur pun kemudian berusaha untuk membunuh Exy dengan mencampurkan racun ke minumannya, namun senjata makan tuan karena Exy telah menukarkan gelas mereka sebelumnya. Setelah itu Arthur tewas dengan racun tersebut. Exy pun segera mengambil chip implan yang tertanam pada Arthur dan memberikannya kepada Merlin. Exy kemudian melaporkan hal tersebut kepada Merlin dan Roxy yang saat ini telah menggantikan posisi Lancelot. Mereka bertiga pun segera pergi menggunakan pesawat Kissman untuk menghancurkan salah satu satelit Valentine dengan menggunakan alat prototipe transatmosfer dari proyek Star Wars.
Merlin menugaskan Roxy pada misi kali ini dan Exy menemani Merlin di dalam pesawat untuk misi yang lain. Merlin kemudian menyelidiki chip implan yang didapatkan dari tubuh Arthur dan mengetahui jika fungsi dari chip implan itu agar orang yang memakai chip tersebut tidak terkena efek radiasi dari SIM card yang diproduksi massal oleh Valentine. Diketahui jika chip implan tersebut juga dapat meledakkan kepala orang yang memilikinya. Merlin kemudian menyuruh Exy untuk masuk ke dalam markas Valentine dan berpura-pura menjadi Arthur dengan menggunakan undangan yang ada pada ponsel Arthur sebelumnya. Di markas Arthur, beberapa orang yang terkenal dan pejabat yang telah berkumpul pun mulai melakukan perayaan akan kehadiran era baru. Exy pun telah tiba di markas Valentine dan berhasil lolos masuk. Merlin pun mengawasi Roxy yang telah hampir sampai ke targetnya untuk meluncurkan misil, dan tiba-tiba balon udara yang digunakan Roxy meledak dan membuatnya kehilangan kendali untuk menembak satelit milik Valentine. Di sini Exy bertemu dengan Charles yang ternyata keluarganya diundang untuk menghadiri acara tersebut. Akhirnya Roxy berhasil menembak satelit tersebut, namun sayang balon udaranya kembali meledak dan membuatnya jatuh dari ketinggian fantastis. Penyamaran Exy pun terbongkar, lalu ia kabur dari sana dan dipandu oleh Merlin dari dalam pesawat. Exy, take a left. Release now. All right, everybody on your feet. Countdown to B-Day. Dan akhirnya aktivasi massal tersebut berhasil digagalkan dan membuat Valentine harus merestart kembali satelit miliknya. Exy yang hendak keluar kembali diperintahkan untuk masuk ke dalam karena diakibatkan oleh sistem keamanan dari Valentine yang menggunakan biometrik, tidak memungkinkan untuk diretas Merlin. Exy kemudian tidak sanggup menghadapi pasukan Valentine hingga ia tak sanggup lagi berkutik, sama halnya dengan Merlin, di mana pesawatnya dihadapkan pada sebuah misi yang siap untuk ditembakkan. Namun tiba-tiba Exy terfikirkan sebuah ide yang dapat menyelamatkan mereka, yakni mengaktifkan chip implan yang sejenis dimiliki oleh Arthur sebelumnya. I can't stop this. Dan tanpa sengaja Exy bertemu dengan sang putri Skandinavia yang meminta Exy untuk melepaskannya. Namun hal itu terhenti karena misi utama dari Valentine sudah hampir siap, di mana semua satelitnya sudah kembali terhubung untuk mengaktifkan chip SIM card yang sebelumnya digagalkan Roxy. Roxy kemudian menghubungi ibu Exy untuk mengunci anak perempuannya di dalam kamar mandi sesuai permintaan Exy sebelumnya. Dan aktivasi pun dimulai, di mana semua orang terlihat berubah menjadi anarkis, saling menyerang satu sama lain. Exy yang sudah kembali tiba di dalam kantor Valentine kini kembali dihadang oleh Gazel yang langsung menyerang Exy dengan kaki besinya. Terjadilah pertarungan yang begitu menegangkan antara Gazel dan Exy. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Exy yang tepat menusuk Gazel dengan pisau beracun yang ada di ujung sepatunya. Exy kemudian mengambil salah satu kaki besi milik Gazel dan melemparkannya tepat ke arah Valentine, dan misi pun berakhir. Beberapa hari kemudian Exy kembali ke warkop kopi favoritnya dan bertemu dengan ayah tirinya dan sang ibu yang sedang berbincang di dalam sana. Kemudian Exy mengajak sang ibu untuk tinggal bersamanya dikarenakan ia sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang begitu besar.
Dan kembali ayah tiri Exi melarangnya dan memaksa Exi untuk menghajar mereka semua di sana. Manners? Yo, fuck! Are we gonna stand around here all day? Film pun tamat.